Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Dan pastinya masih di dalam playlist Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku, atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel, dan langsung ketemu video ini, sebaiknya stop dulu video ini, karena kalian kalau mau belajar Laravel harus belajar dari awal dulu. Nah, untuk problem itu aku udah bikin solusinya, yaitu aku udah bikin playlist Laravel. Jadi kalau kalian cari di YouTube nama channel aku Cara Fajar, silakan cari aja tutorial yang judulnya silakan cari aja playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, di situ udah ada 22 video yang bisa kalian nonton. Nah, di sini juga kalian bisa nonton dari awal ya. Kalau kalian baru mau belajar, silakan nonton dari awal, yaitu cara install Laravel. Terus dilanjutin step by step sampai video yang ke-22, yaitu video pagination. Nah, kalau udah selesai nonton video yang pagination, baru deh lanjutin video ini. Nah, di video kali ini, aku bakal ngebahas cara mencari data atau fitur search pada Laravel. Nah, jadi case study kita adalah bikin fitur pencarian di sini. Nah, di sini ada kolom pencarian, bisa dicari nama student, gender, atau NIS, atau nanti yang lainnya. Jadi ketika dicari enter, maka muncul data yang sesuai pencarian aja. Nah, jadi gitu ya. Jadi target kita di video ini adalah membuat fitur pencarian dan works di table list datanya ini. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial ini, kalian bisa buka text editor kalian, yang mana lagi-lagi aku saranin pakai Visual Studio Code. Karena kalau kalian pakai Visual Studio Code dan pengen belajar fitur-fitur Visual Studio Code, aku udah bikinin tutorial Visual Studio Code dan tutorial download extension atau install extension yang nantinya akan membantu kalian dalam ngoding. Nah, itu udah aku bikinin, silahkan nonton aja playlist tentang Visual Studio Code. Oke, back to the topic. Kita bakal ngotak-ngatik student, jadi kita bakal buka file yang berkaitan dengan student. Yang pertama, buka student controller, terus yang kedua, buka student blade PHP. Nah, kita bakal ngotak-ngatik di dua file ini. Oke, silakan kalian buka terminal kalian dan jalanin PHP Artisan Serve untuk membuka website kalian. Oke, kontrol klik aja dan kalian dibukain ini. Kita mau ngotak-ngatikin student, jadi buka menu student. Nah, di video sebelumnya kita udah bikin pagination ya, dan udah menambah sebanyak 10.000 data. Kita bikin pagination ada 15 data sekali muncul dalam satu halaman. Oke, kita bakal bikin search ya, kolom search di sini. Jadi kita bakal ngotak-ngatik halaman ini dulu. Oke, langsung aja untuk ngotak-ngatik halaman ini kita pergi ke sini, file student.blade, kita bakal naruh fitur search di atas title atau di bawah title. Di bawah title lah ya, di bawah student list ini ada fitur ada kolom pencarian. Jadi di bawah sini kita bakal bikin sebuah div aja. Kelas aku mau ada jarak MB3, jadi ada jarak ke bawah ke tabelnya. Kita coba dulu, tes, save, refresh. Nah, di sini oke. Kita taruh ada juga jarak lah ya dari atas, berarti kita ganti MB jadi MY biar ada margin di atas dan di bawahnya. Oke, udah cukup. Di sini kita ganti tes ini jadi form. Nah, actionnya biarin aja, kita ganti metodenya menjadi get. Nah, actionnya karena kita nggak mau pindah page, kita mau proses pencarian itu tetap di halaman students, jadi kita nggak ngasih action ini nilainya apa. Oke, di sini kita bakal bikin fitur kolom pencarian. Nah, aku bakal pakai yang ada di Bootstrap aja, yaitu input group. Nah, ini input group, aku bakal copy paste yang ada di sini aja, yaitu yang mana ya? Nah, ini username ini aku copy dan aku paste ke sini. Rapiin sedikit. Di sini save dan refresh, kita lihat dulu. Nah, kayak begini, kita bakal sedikit otak-atik
yaitu di sini kita nggak mau pakai add, tapi kita ganti jadi search saja. Kalian kalau mau pakai kalian kalau mau pakai icon boleh, silakan install Bootstrap icon. Aku nggak tahu aku udah install apa belum di project ini, tapi aku nggak mau berlama-lama, jadi aku pakai search saja, nggak usah pakai icon. Terus kita ganti, lihat dulu, di sini ada MB3, kita nggak usah pakai styling ini, div-nya ini juga dihapus, terus rapiin, save, kita lihat refresh, oke, salah hapus aku ya. Iya, ini salah hapus, bukan yang ini yang dihapus, tapi yang ini, form floating ini kita nggak butuh, kita hapus yang ini, dan tutupnya juga kita hapus. Terus kita rapiin, save dan refresh, lihat hasilnya. Oke, kayak begini kok ada username, labelnya nggak perlu ya. Refresh, nah, dah. Jadi kita cuma butuh div class input group bla bla bla, span-nya ini, terus input type-nya ini. Kita bakal ganti span ini jadi button, yang mana nanti tujuan kita adalah bisa diklik. Terus kita bakal pindahin button ini ke sebelah kanan. Jadi button ini pindah ke bawah. Save, refresh. Nah, udah di bawah. Sekarang kita ganti button ini menjadi warna biru lah ya. Aku kasih kelas, ini kan input group text. Kita kasih lagi btn, spasi btn primary aja. Kalian kalau nggak suka warnanya, silakan diganti sesuka kalian. Nah, kita udah punya ini search, field-nya, dan button-nya. Kalau kalian nggak suka kayak gini, kita pendekin aja, nggak apa-apa juga. Di mana ya pendekinnya? Aku lihat dulu. Ini dia. Di sini bisa kita pendekin di div-nya ini, yaitu call untuk apa? Ini apa ya? Apa sih namanya? Grid. Aku lupa namanya apa. Pokoknya grid. Aku pengen ketika tampilan layar kecil dia luasnya 12 kolom. Terus call sm. Aku mau dia 8. Terus untuk call MD aku mau dia 6, kayak gini kira-kira. Coba dulu save. Ini responsif ya. Kalian kalau nggak tahu ini silahkan belajar di video aku tentang responsif menggunakan Bootstrap. Refresh. Nggak ngefek. Kita lihat call 12. Kenapa nggak ngefek? Aku lihat dulu. Inputnya bukan di ini di div, tapi nggak ngefek deh ya. Sebentar aku lihat dulu kenapa nggak ngefek. Oke, jangan di sini, kita bakal pindahin ke sini aja mungkin. Perlu nggak ya? Aku bingung pindahinnya di mana. Kenapa ini? Seharusnya sih ya, ini nggak masalah. Coba aku pindahin di sini aja. Paste, save, tunggu. Ini lupa petiknya, save, refresh. Nah, oke. Ya, kayak begini aja kira-kira. Kita lihat responsifnya. Ketika layarnya kecil maka full, ketika kita lebarin segini, SM 8 ya, kita kurangin aja jadi 6. Refresh, kedikitan ya, udah biarin aja 8. Terus kita gedein lagi, MD kebanyakan, jadi kita kurangin jadi MD 4 lah. Save, refresh. Nah, udah kecil, cukup nggak sih? 5 lah ya. 4 kekecilan. Save, refresh. Nah, oke. Ini styling-styling aja. Kalau kalian nggak suka, silakan bikin style kalian sendiri. Nah, di sini username juga. Kenapa kita harus pakai username? Kita ganti jadi keyword. Save, refresh. Oke, udah keganti jadi keyword. Kita lihat ID ini nggak perlu, kita hapus. Nah, di sini kita butuh name untuk pencariannya. Aku kasih keyword aja. Save dan refresh. Oke, di sini yang akan kita kirim ketika tombol search diklik, maka keyword akan muncul di sini. Aku contohin aja ya, test, klik search. Nah, di sini bakal ada keyword test. Di sini bakal kita queryin atau cari lewat Eloquent-nya nanti menggunakan keyword yang udah kita kirim dari kolom ini. Lanjut, kita bakal modifikasi Eloquent kita ya. Kita bakal tambahin pencariannya, keyword ini, ke dalam Eloquent pencarian kita.
Oke, kita lihat dulu filenya, yaitu student controller. Kan kita cuman ini ya, kita cari model student, kita paginate 15. Di sini kita bakal tambahin dengan pencarian keyword ini. Oke, langsung aja. Di sini kita bakal tampung ke variabel yang namanya keyword. Keyword itu didapat dari request yang namanya keyword. Ini keyword yang di sini tergantung apa yang kita kirim di sini ya, name yang ada di sini. Karena kita kasih name-nya adalah keyword, jadi kita pakai ini keyword di sini. Terus jangan lupa di sini kita tambahin parameter request $request. Nah, kayak begini aja udah selesai. Kita coba dd $keyword. Kita buktiin apakah apa yang kita ketik di sini kekirim ke controller kita. Oke, refresh. Nah, lihat yang kekirim adalah tes. Kita coba lagi ulang, student. Nah, di sini kan langsung aja. Kenapa null? Kenapa kok nggak ada muncul pencarian? Karena di indeks kita langsung keyword kayak gini. Coba aku komenin aja dulu. Save, refresh. Nah, di sini kita bakal enter IU. Kayak gini. Search. Kan keywordnya IU. Kalau kita coba dd, save, refresh. Nah, yang muncul adalah IU. Muncul di sini. Berarti kita udah benar. Keyword udah ketampung ke dalam request yang namanya keyword. Kayak begini. Oke, kalau udah di sini udah benar, kita nggak perlu dd-in lagi. Sekarang kita ganti. Ini kan paginate. Nah, kita ganti di sini. Aku enterin aja. Di sini aku bakal kasih where. Nah, pencarian nih. Kita mau pencarian berdasarkan nama si student dulu deh. Jadi kita bisa pakai where name like keyword yang kita kirim. Persen titik $, keyword titik persen. Ups, salah ini. Nah, kita nggak pakai titik koma karena kita masih ada paginate di sini. Terus di sini sebelum paginate kita kasih panah. Nah, sebenarnya sih kalau kalian mau panah paginate-nya di sini juga nggak apa-apa. Cuman aku mau sedikit rapi. Nah, kayak gini mungkin biar bisa dibaca. Atau terserah kalian style ngodingnya gimana, terserah. Yang penting sih ini nyambung gitu. Oke, kita udah ngasih where name, jadi kita mau student ini dicari berdasarkan apa yang kita ketik keyword di sini. Oke, kita back dulu dan kita ini belum save ya, save dulu dan refresh. Nah, di sini kita nggak ada keyword, jadi controller bakal nyariin semua data dan di paginate sebanyak 15. Nah, jadi totalnya masih 10.032 data. Semua data ditampilkan karena kita nggak ada melakukan pencarian di sini. Sekarang kita akan melakukan pencarian, yaitu aku bakal ngetik IU. Maka ketika search, yang muncul adalah data IU aja. Karena kita melakukan pencarian name berdasarkan keyword, yaitu IU. Jadi muncul IU aja. Nah, ini kayak gini, sederhana doang where-nya. Terus kita coba lagi, kita bakal cari lebih spesifik A dan B. Nah, AB ini yang muncul apa? Search. Nah, yang muncul adalah banyak data, semua data yang ada AB-nya. Contoh, Angel AB Abernathy nih, ada huruf AB-nya. Terus, DR Abigale ada AB-nya. Ini juga DR Annabelle ada AB-nya di sini. Jadi, semua yang ada AB muncul datanya. Kita lihat di sini, datanya cuma ada 226 dari 10.032 data. Nah, kalian bisa lihat, fitur pencarian kita berdasarkan name berhasil muncul. Sekarang kita bakal lihat pencarian, kita bakal tambah pencarian berdasarkan gender juga. Misalnya kalau kalian mau nyari gendernya yang perempuan aja atau gender yang laki-laki aja. Nah, kita bakal tambahin di sini. Nah, tab rapiin. Kita tambahin or, where. Nah, W-nya W gede ya. Kita cari nama di database. Di tabelnya adalah gender, jadi kita cari gender. Nah, kalau gender ini kan kalau nggak L ya P, berarti kita nggak usah pakai like, tapi sama dengan aja $keyword. Nah, kayak begitu. Kita coba save dan refresh. Nah, sekarang pencariannya lebih luas nih. Selain name juga dicari gender. Coba kalau aku cari tadi IU kan yang muncul benar berdasarkan nama IU. Sekarang kalau aku cari yang siswa atau student yang gendernya P juga bisa. Enter aja. Nah, yang gendernya PPPP muncul. Loh, kenapa yang L muncul? Ya, kita lihat. Ternyata di name ada P, huruf P-nya. Makanya dia walaupun L juga muncul. Kenapa begitu? Nah, karena kita pakai or where. Jadi pencariannya adalah cariin student
yang dimana name-nya seperti keyword atau gendernya sama dengan keyword. Nah, kayak begitu teman-teman cara kerjanya. Jadi, or where itu kita bisa nyari lebih luas, pencarian name atau pencarian gender. Sekarang mau tambah lagi pencarian berdasarkan niche. Ya udah sama aja. Kita tambahin lagi titik panah or where, aduh kepencet bintang, or where kolomnya adalah NIS like. Kenapa like? Karena kita mau kayak lebih luas aja gitu. Nanti aku liatin. Sorry, ini bukan ini. Oh iya benar. Persen titik dollar keyword terus persen lagi. Dah, save dan refresh. Nah, sekarang pencarian lebih luas lagi. Bisa nyari berdasarkan niche. Kita coba ya cari niche 010101. Search. Maka muncul, ups, kenapa ini ada yang salah kayaknya. Or where niche like, ups, ini bukan dolar, tapi ini harusnya persen. Kita ulangin ya. Save. Ulangin, refresh. Nah, kita ganti 010101. Kita search, maka yang muncul adalah datanya si Ayu karena NIS 010101 miliknya si Ayu. Nah, sekarang aku mau ngasih penjelasan kenapa kok aku like bukan niche sama dengan keyword. Karena mungkin kalian butuh pencarian yang nggak terlalu spesifik. Misalnya niche-nya kalian nggak hafal, jadi kalian cuma mau nyari 010100. Nah, search, maka kalian bakal dicariin data yang 010100. Nah, kayak begitu. Itulah alasannya kenapa aku pakai like bukan yang sama dengan keyword. Oke, kayak begitu teman-teman. Kita udah berhasil nampilin data ya berdasarkan pencarian name, gender, dan niche. Jadi apapun yang diketikin di kolom keyword di sini, kalau ada yang cocok antara name, gender, atau niche, dia bakal tampil di sini. Sekarang aku bakal prediksi, buat kalian yang nonton video ini, pasti bakal nimbul pertanyaan atau komen pertanyaan, Bang, gimana sih search untuk table yang berelasinya? Misalnya, student ini kan ada relasi kelas. Nah, gimana cara cari student yang kelasnya 1A aja, atau 1B aja, atau 1C aja, atau 1D aja? Nah, sebelum kalian nanyain itu, jadi aku bakal bikin fiturnya di sini dulu. Oke, langsung aja. Untuk itu kita bakal nampilin data yang berelasinya dulu. Contohnya adalah kelas. Munculin semua data siswa yang ada kelasnya di sini. Oke, untuk itu kita pergi ke ke file controller dulu. Nah, di sini kita tambahin width-nya. Nah, enter, kita rapiin. Di sini ada panah. Nah, titik student titik 2.2 width. Kita bakal ngasih kelas. Udah selesai, save dan refresh. Kalau nggak error berarti width kita udah berhasil. Kita tinggal nampilin kolom kelas aja di sini. Oke, pindah ke file student blade. Kita lihat tabelnya. Sebelum action kita tambahin th class. Nah, terus juga sebelum action ini kita tambahin td. Di sini kumis-kumis, dollar data, kelas. Dah, coba aja kelas dulu, save dan refresh. Oke, udah muncul kayak begini berarti udah sukses. Tinggal kita pilih aja yang mau kita tampilin adalah name. Balik lagi ke student blade, kelas, terus kita panggil lagi name-nya aja. Save dan refresh. Nah, oke, kita udah nampilin kolom relationship-nya. Kayak tadi yang aku bilang, yang mungkin yang aku prediksi mungkin kalian bakal nanyain pertanyaan gimana pencarian berdasarkan kelas, aku bakal coba di sini dulu. Di sini aku bakal pencarian berdasarkan kelas, yaitu aku nyari student yang kelasnya 1A aja. Search. Nah, kalian lihat di sini belum ada berefek. Padahal ada student yang kelasnya 1A, tapi di sini nggak muncul data sama sekali. Nah, kita bakal otak-atik controllernya di situ. Oke, gimana sih caranya munculin pencarian berdasarkan relasi? Nah, ini ada caranya. Jadi, kalian bisa ikutin yang aku ketik di sini ya. Setelah or where niche, kita bikin lagi or where lagi, yaitu or where. Nah, bedanya bukan or where biasa, tapi kita tambah lagi has. Nah, or where has.
Jadi kalau diartiin secara bahasa Indonesia, atau student ini memiliki relasi apa. Nah, keyword, bukan keyword sih, sintaknya itu sebut nama relasinya adalah kelas, koma, function. Nah, di sini apa? Aku bakal pakai variabel query aja. Nah, di sini kayak begini udah selesai. Belum selesai sih sebenarnya. Kita ketikin apa query yang mau kita cari. Kita bakal cari $query where apa? Name sama dengan keyword, $keyword. Atau kalau kalian mau lebih luas lagi, jangan sama dengan, tapi pakai like persen titik $keyword titik persen lagi. Ini ada error, jangan lupa titik koma. Save. Nah, ini artinya adalah dicari di mana si student ini memiliki relasi yang namanya kelas. Terus si kelas ini dicari di mana si kelas ini memiliki name seperti apa yang diketikin di keyword. Jadi kalau aku praktekin nantinya dicari student yang kelas name-nya seperti keyword, yaitu kelas 1A. Nah, kita coba ya. Back dulu, kita refresh halamannya. Ups, kita lihat undefined variable keyword. Nah, di sini kalian harus hati-hati. Di sini $keyword nggak diketahui, nggak dikenali. Kenapa? Karena $keyword ini ada di dalam function nih. Di dalam kurung kurangnya keyword, jadi nggak dikenali. Nah, untuk dikenali gimana? Kita harus pakai use dalam kurung $keyword. Nah, gini kita cara ngenalin keyword ke dalam function ini. Oke, save dan refresh. Sekarang udah nggak error lagi. Nah, sekarang kita coba. Aku bakal nampilin semua siswa yang kelasnya adalah 1A. Search. Nah, muncul deh siswa-siswa yang kelasnya 1A aja. Kalau aku munculin 1B, maka muncul juga anak-anak yang 1B aja. Begitu juga 1C. Search 1C. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau kalian munculin 1C, pencarian berdasarkan 1C, di sini pencariannya 1C, 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 ternyata ada yang nyangkut 1D. Nggak menutup kemungkinan, mungkin aja di sini name-nya ada 1D-nya atau NIS-nya ada 1D-nya, kita nggak tahu gimana data si student di database kalian. Pokoknya dia bakal pencarian semuanya. Tapi dengan penambahan where has relasi di sini, kita udah berhasil mencari juga berdasarkan relasi apa yang kita ketik di sini. Di sini dalam hal ini kelas name ya, nama dari kelas ini. Kalau aku cari 1D, muncul datanya 1D. Nah, kayak begitu. Jadi sebelum kalian tanya gimana pencarian menggunakan relasi, aku udah jawab begini caranya. Kalau kalian lihat, aku praktekin cuman pencarian doang, tapi aku belum praktekin gimana kalau pindah page. Apakah apakah pencarian kita ini masih berefek cuman nyari kelas yang 1D doang. Nah, kita coba di sini. Ketika aku pindah ke halaman 2, kita lihat di sini kelasnya udah bukan kelas 1D aja, melainkan ada 1B, 1C, dan lain-lainnya. Jadi keyword kita udah kehapus di sini nih, yang ada cuma $page doang. Kalau kalian lihat ya, aku back. Nah, di sini kan ada keyword. Nah, kalau aku pindah halaman, keyword di sini udah kehapus diganti dengan page 2. Dan juga kalian lihat lagi, aku back lagi, pencarian berdasarkan keyword 1D cuman ada data sebanyak 2533. Tapi ketika aku pindah halaman, pencarian berdasarkan keyword yang dicari adalah kelas udah nggak berefek lagi. Selain itu juga datanya berubah dari berapa tadi, 2500-an jadi 10.000. Nah, gimana sih caranya supaya pencarian kita, keyword kita ini tetap berefek, tetap dicari walaupun kita udah pindah page? Nah, solusinya gampang banget. Kita cukup nambahin sesuatu di file blade kita. Kalau kalian scroll ke bawah, kita buat munculin ini ya, buat munculin pagination ini kan kita pakai ini $student list. Apapun itu yang kalian kirim dari controller ke view-nya, kalian kasih variabelnya, terus links. Nah, di sini kalian perlu nambah sesuatu supaya keyword ini tetap
kekirim, tetap keoper walaupun pindah page, pindah halaman. Nah, yang harus kalian tambahin adalah setelah $student list atau apapun variabel kalian, kasih yang namanya with query string dalam bentuk function. Nah, kayak gini. Jadi kita ngasih tahu, walaupun pindah halaman, query string yang ini, yang mana tadi? Yang ini, query string, tetap dioper. Nah, itu arti dari perintah ini. Arti dari function ini. Oke, kita coba pembuktian. Ke student, nah ini belum ada pencarian, aku bakal cari 1B, nyariin data yang anak-anak murid student yang kelasnya 1B. Nah, 1B semua. Sekarang kita pindah page. Sebelum aku aplikasikan with query string, dia muncul semua ya, balik lagi ke 10.000 data. Sekarang kalau aku pindah page, nah ini nggak balik 10.000 data, tetap di 2.491 data. Terus data yang muncul juga student yang kelasnya 1B. Nah, 1B semua kan. Berarti ini kita udah works menggunakan with query string, dan keywordnya walaupun pindah page, $keyword tetap ada tuh, lihat ya. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengaplikasikan pencarian kalian tetap ada walaupun pindah page, kalian harus nambahin with query string di sini kalian. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil nambahin fitur pencarian atau search di data kita. Kita udah juga nambahin fitur pencarian menggunakan relasi. Tabel yang berelasi bisa kita cari juga. Terus kita juga udah bisa tetap mempertahankan keyword kita walaupun pindah page. Jadi kalian silakan pelajarin baik-baik kalau belum paham. Jadi kayak biasa, semoga dengan adanya pembahasan ini nambah pengetahuan kalian ya, khususnya tentang Laravel pagination ini. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.